Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Sandiaga Uno profit besar dari saham ini. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Untuk materi kali ini, Mimin mau bahas satu saham yang dimiliki oleh Sandiaga Uno. Beliau terkenal sebagai investor handal di Indonesia dan merupakan salah satu orang terkaya di negara ini. Selain kaya, Bang Sandi punya sikap yang sangat sopan dan baik sehingga membuat banyak orang sangat salut dengan kepribadiannya. Mari kita lihat dalam 4 tahun terakhir, kira-kira Bang Sandi bisa memperoleh keuntungan berapa persen dari saham yang dia punya? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Sebagai informasi, di akhir video Mimin akan sampaikan nama sahamnya. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 88,03% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang beredar di masyarakat adalah sebesar 11,97%. Jumlah saham beredar perusahaan ini cukup rendah karena hanya sekitar 11,97%. Selain itu, pemegang saham mayoritasnya juga terbagi menjadi beberapa orang yang mana dengan porsi kepemilikan yang hampir sama. Oleh karena itu, sangat diharapkan kekompakan pemegang saham mayoritasnya agar keputusan yang diambil tidak mengalami perdebatan. Hal berikutnya yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Terdapat 4 orang top management yang punya kepemilikan saham, yaitu komisaris utama, presiden direktur, dan direktur. Komisaris utama perusahaan ini merupakan salah satu pemegang saham mayoritas dengan porsi terbesar di mana mempunyai 33,10% saham. Pada poin ini, perusahaan mendapat sentimen positif dikarenakan pemegang mayoritasnya masih masuk ke dalam jajaran top manajemen perusahaan. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami pertumbuhan sebanyak 31,62% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 26,63 triliun menjadi 35,05 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 26,66 triliun, aset perusahaan mengalami kenaikan juga sekitar 31,47%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami penurunan sebanyak 15,90% selama 4 tahun, dari yang awalnya 4,34 triliun menjadi 3,65 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 3,88 triliun, liabilitas perusahaan mengalami penurunan sebanyak 5,93%. Kesimpulannya, aset perusahaan mengalami kenaikan yang cukup baik dalam 1 dan 4 tahun terakhir di angka 30-an%. Selain itu, liabilitasnya mengalami penurunan yang berarti resiko likuiditas perusahaan ini menjadi lebih baik. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020 tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 9,19 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 301,31% dibandingkan tahun 2017 dengan angka 2,29 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 8,24 triliun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 11,53%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 8,83 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 173,37% dibandingkan tahun 2017 dengan nominal 3,23 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba sebanyak 7,37 triliun, perolehan laba mengalami kenaikan sebanyak 19,81%. Kesimpulannya, pendapatan dan laba rugi perusahaan memperlihatkan peningkatan kinerja yang cukup baik dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Dalam 4 tahun terjadi kenaikan pendapatan di atas 100% dan dalam 1 tahun terjadi peningkatan di atas 10%. Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp110 pada tanggal 28 Mei 2021. Dengan menggunakan harga saham 1.640, dividen yield yang diberikan adalah sekitar 6,71%. Kesimpulannya, perusahaan ini rutin membagi dividen setidaknya dalam beberapa tahun terakhir dengan tawaran yield yang menarik.
Di tahun 2021, dividen yield perusahaan bahkan berada di angka 6,71% apabila menggunakan harga saham 1.640. Persentase tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas dividen perusahaan besar yang ada di Indonesia. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 660. Apabila membandingkan dengan harga saham 1.640 saat video ini dibuat, berarti terjadi kenaikan sekitar 148,48%. Kesimpulannya, harga saham perusahaan naik signifikan dalam beberapa tahun ini dengan persentase di atas 100%. Artinya apabila Bank Sandi punya kepemilikan sebanyak 583.565.429 lembar, total asetnya di tahun 2017 berjumlah 385 miliar dengan harga saham Rp660. Angka tersebut naik menjadi 957 miliar di tahun 2021 saat harga saham berada di angka 1.640. Kesimpulannya, keuntungan dalam beberapa tahun ini berkisaran di angka 571 miliar. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 1.640, per saham ini berada di angka 0,96 kali dengan PBV 0,14 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di bawah book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 11.993. Apabila harga saham naik 1 kali lipat menjadi 3.280, berarti valuasi PBV saham ini berada di angka 0,27 kali. Kesimpulannya, valuasi perusahaan ini sangat menarik dengan angka yang berada di bawah 1 kali baik PER dan PBV-nya. Selain itu, apabila terjadi kenaikan harga saham 1 kali lipat, PBV perusahaan masih berada di angka 0,27 kali. Artinya, sebenarnya perusahaan masih punya ruang gerak yang sangat luas untuk mengalami peningkatan harga saham. Setelah melihat beberapa aspek tadi, apakah Anda sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Sebenarnya Mimin sedang membahas saham SRTG atau Saratoga Investama Sedaya. Perusahaan ini listing sejak 26 Juni 2013 dan bergerak di sektor holding and investment companies. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Oh ya, apakah kamu punya request saham yang ingin dibahas pada video selanjutnya? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar ya. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama ada Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Bagi penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Thank you.